Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ridwansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alur fungsi dari activity diagram. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang on-grid. On-grid. Di metode ini, activity sudah dimulai, tapi belum terlihat oleh pengguna. Inisialisasi sebagian besar dimulai di sini. Misalnya memanggil set content view untuk membaca layout, membaca view, dan lain-lain. Ini adalah tempat di mana Anda melakukan tugas-tugas yang perlu dilakukan sekali saja ketika aktivitas pertama kali dibuat. Secara lebih rinci, berikut adalah fungsi utama dari on-grid. Yang pertama, inisialisasi awal. On-grid adalah tempat yang baik untuk melakukan inisialisasi awal seperti inisialisasi variabel, objek, atau sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Yang kedua, pengaturan tampilan UI. Dalam on-grid, Anda menyiapkan tampilan atau antarmuka pengguna atau UI untuk aktivitas. Hal ini meliputi pengaturan tata letak layout menggunakan set content view dan menghubungkan elemen UI dari XML dengan objek Java atau Kotlin. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Anda dapat membuat sumber daya seperti gambar, teks, atau data lain yang diperlukan oleh aktivitas di sini. Yang keempat, inisialisasi komponen dan objek. Anda dapat menginisialisasi dan mengkonfigurasi komponen seperti tombol, kotak teks, dan lain-lain, serta objek yang akan digunakan dalam aktivitas. Yang kelima, menanggapi intent. On-grid juga sering digunakan untuk menanggapi intent yang dapat mengandung data yang diperlukan untuk mengkonfigurasi aktivitas. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang on-start. Activity sudah terlihat, tapi belum bisa berinteraksi. Metode ini jarang dipakai, tapi ini bisa sangat berguna untuk mendaftarkan sebuah broadcast receiver untuk mengamati perubahan yang dapat membangun UI. Berikut adalah penjelasan tentang on-start dan peran utama dalam siklus hidup atau suatu activity di Android. Yang pertama, penyegaran UI. On-start adalah tempat yang baik untuk memperbarui antarmuka pengguna UI jika perlu. Misalnya, Anda dapat mengunggah UI untuk memperbarui informasi yang terbaru atau penyusunan tampilan berdasarkan data yang telah berubah sejak aktivitas terakhir kali terlihat. Yang kedua, persiapan interaktif. Di sini adalah Anda dapat melakukan persiapan untuk interaksi interaktif dengan pengguna, misalnya mengaktifkan fungsi-fungsi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komponen UI seperti tombol atau kotak teks. Yang ketiga, inisialisasi perilaku. On-start adalah tempat yang tepat untuk melakukan inisialisasi perilaku yang ingin Anda terapkan ketika aktivitas menjadi terlihat. Ini bisa termasuk memulai pemutaran video, memulai animasi, atau mempersiapkan layanan yang berjalan di latar belakang. Yang keempat, koneksi ke sumber daya eksternal. Dalam banyak kasus, Anda mungkin ingin membuka koneksi ke sumber daya eksternal seperti database, server, atau perangkat lain saat aktivitas mulai terlihat. Yang kelima, interaksi awal dengan pengguna. Anda dapat mengakui input awal dari pengguna atau melakukan tindakan lain yang perlu diambil ketika aktivitas baru saja menjadi terlihat. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang on-ramp zoom. Aktivitas sudah terlihat dan pengguna sudah dapat berinteraksi. Di sini adalah tempat baik untuk menjalankan animasi, membuka akses seperti kamera, mengupdate UI, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan tentang on-ramp zoom dan peran utama dalam siklus hidup suatu aktivitas di Android. Yang pertama, kesiapan interaktif. On-ramp zoom adalah tempat untuk melakukan persiapan terakhir sebelum interaksi aktif dengan pengguna dimulai. Aktivitas ini siap untuk menerima input dan berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua, memulai layanan penting. Jika Anda memiliki layanan servis yang harus berjalan selama aktivitas terlihat, on-ramp zoom adalah tempat yang baik untuk memulai atau menghubungkan layanan tersebut. Yang ketiga, memulai animasi atau efek visual. Anda dapat memulai animasi, efek visual, dan tindakan visual lainnya yang ingin Anda terapkan ketika aktivitas menjadi terlihat oleh pengguna. Yang keempat, menanggapi perubahan konfigurasi. Jika aktivitas telah mengalami perubahan konfigurasi, seperti perubahan orientasi, Anda dapat menanggapi perubahan tersebut di on-ramp zoom. Yang kelima, mengaktifkan sensor atau input. Di sini Anda dapat mengaktifkan sensor, menerima input dari pengguna, dan memulai perekaman data yang diperlukan. Seterusnya, yang keempat, kita akan menjelaskan on-pause. Metode on-pause adalah salah satu dari metode yang digunakan dalam siklus hidup suatu activity di Android. Metode ini dipanggil ketika aktivitas mulai kehilangan fokus dan menjadi tidak terlihat.
namun masih dapat menerima pembaruan. Berikut adalah penjelasan tentang on-post dan peran utamanya dalam siklus hidup suatu aktivitas di Android. Yang pertama, menyimpan perubahan data. On-post adalah tempat yang tepat untuk menyimpan perubahan data atau keadaan aplikasi sebelum aktivitas menjadi tidak terlihat. Ini adalah tindakan proaktif untuk memastikan bahwa data yang penting disimpan dan tidak hilang. Yang kedua, menyimpan keadaan UI. Saat aktivitas kehilangan fokus, Anda dapat menyimpan keadaan antarmuka pengguna UI, sehingga ketika aktivitas kembali ke fokus, tampilan dapat dipulangkan keadaan sebelumnya. Yang ketiga, menyimpan perubahan konfigurasi. Jika aktivitas akan mengalami perubahan konfigurasi seperti perubahan orientasi, on-post adalah tempat untuk menyimpan data yang perlu dipertahankan selama perubahan tersebut. Yang keempat, melepas pengaitan ke layanan. Anda dapat melepas koneksi ke layanan tidak diperlukan saat aktivitas kehilangan fokus untuk menghemat sumber daya. Yang kelima, menghentikan animasi atau efek visual. Anda dapat menghentikan animasi atau efek visual yang berjalan agar tidak membuang sumber daya saat aktivitas tidak terlihat. Selanjutnya kita akan menjelaskan on-stop. Kebalikan dari on-resume, activity sudah akan bersiap-siap meninggalkan layar dan sudah tidak berinteraksi dengan pengguna. Biasanya bila perlu berlakukan unduh untuk pekerjaan yang dilakukan di on-resume, kita lakukan di sini. Berikut adalah kejelasan dari on-stop dan peran utama dalam siklus hidup suatu aktiviti di Android. Yang pertama, menyimpan data tambahan. On-stop adalah tempat yang baik untuk menyimpan data tambahan atau melakukan operasi penyimpanan terkait yang mungkin diperlukan ketika aktivitas tidak terlihat. Yang kedua, melepaskan sumber daya. Ini adalah tempat yang tepat untuk melepas atau menghentikan penggunaan sumber daya yang tidak lagi diperlukan, seperti mematikan sensor, melepas koneksi ke server, atau melepas pengaitan ke layanan antar belakang. Yang ketiga, menghentikan animasi atau proses visual. Anda dapat menghentikan animasi atau proses visual yang sedang berlangsung untuk menghemat sumber daya saat aktivitas tidak terlihat. Yang keempat, menghentikan layanan tertentu. Jika aktivitas memiliki layanan berjalan di latar belakang, Anda dapat mempertimbangkan untuk menghentikan atau menangguhkan layanan tersebut jika tidak diperlukan saat aktivitas tidak terlihat. Yang kelima, mengakhiri operasi yang berjalan. Jika ada operasi atau proses yang sedang berjalan, proses penggunaan on-stop dapat menjadi tempat yang baik untuk mengakhiri operasi tersebut jika aktivitas tidak terlihat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang on-destroy. Kebalikan dari on-create, metode ini dapat terpanggil karena memanggil metode finish atau karena system menggunakan memori lebih di dalam destroy. Kita bisa membersihkan proses-proses yang ada di belakang layar. Misalnya, penggunaan data dari internet yang mungkin masih berjalan jika tidak dihentikan di on-destroy. Berikut adalah penjelasan tentang on-destroy dan peran utama dalam siklus hidup suatu aktiviti di Android. Yang pertama, pembersihan terakhir. On-destroy adalah tempat yang baik untuk melakukan pembersihan terakhir sebelum aktivitas dihapus dari memori. Ini termasuk melepaskan sumber daya yang tidak dapat dipulihkan seperti koneksi ke server atau sumber daya luar. Yang kedua, melepaskan sumber daya. Di sini Anda harus melepaskan semua sumber daya yang telah dialokasikan selama siklus hidup aktivitas. Ini termasuk sumber daya seperti file, soket, dan objek yang dapat dibebaskan. Yang ketiga, mengakhiri proses. Jika aktivitas adalah aktivitas terakhir dalam suatu aplikasi dan Anda ingin melakukan tindakan aplikasi sebelum benar-benar ditutup, Anda dapat melakukan operasi terakhir di on-destroy. Yang keempat, mengakhiri layanan. Anda dapat mempertimbangkan untuk menghentikan layanan-layanan yang masih berjalan atau melepas koneksi ke layanan lain yang tidak diperlukan lagi. Yang kelima, membersihkan listener dan pengamat. Jika aktivitas mendaftar seperti pendengar listener untuk kejadian tertentu atau mengamati perubahan, Anda harus memastikan untuk membersihkan pendaftaran di on-destroy. Yang terakhir, kita akan menjelaskan cara on-restart. Dipanggil saat activity sudah mulai on-stop, tapi akan diaktifkan lagi. Metode ini jarang diimplementasikan. Berikut ini adalah penjelasan tentang on-restart dan peran utama dalam siklus hidup suatu aktiviti di Android. Yang pertama, persiapan kembali. On-restart adalah tempat yang baik untuk melakukan persiapan sebelum dimulai. Aktivitas ini akan segera menjadi terlihat lagi oleh pengguna. Yang kedua, melanjutkan dari status yang tidak terlihat. Saat aktivitas dihentikan dan kemudian dimulai kembali, Anda dapat menggunakan on-restart untuk melanjutkan dari keadaan ketika aktivitas tidak terlihat. Yang ketiga, mengaktifkan kembali sumber daya. Anda dapat mengaktifkan kembali sumber daya atau pendaftaran yang telah dihentikan saat aktivitas tidak terlihat. Yang keempat, memulai layanan atau tugas. On-restart bisa digunakan untuk memulai kembali layanan atau tugas yang mungkin terhentikan saat aktivitas tidak terlihat. Yang kelima, menanggapi perubahan konfigurasi. Anda dapat menanggapi perubahan konfigurasi yang
mungkin terjadi selama aktivitas di radio seperti perubahan orientasi. Itu saja untuk penjelasan tentang alur activity di Android. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.